Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaya Sarita, NPM 2021720 dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Wahai rakyat Indonesia, apakah keadaannya baik? Kami para generasi ada bukan untuk membuat keonaran. Kami para generasi ada bukan untuk merusak ketenangan. Kami para generasi ada bukan untuk membuat kekacauan. Kami para generasi ada untuk mengembalikan rasa sadar terhadap kepedulian kita sebagai sesama rakyat Indonesia untuk melawan dan menghentikan tindakan korupsi di negeri ini. Negeri kita Indonesia adalah negeri yang Tuhan berikan dengan kelebihan alam dan budaya yang beragam dan berlimpah. Bahkan ada yang bilang kalau negeri ini adalah tanah surga. Kemerdekaan yang sudah diraih sejak tanggal 17 Agustus 1945 nyatanya tidak merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Lihat saja, orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Kesejahteraan dan kemakmuran hanyalah omong kosong yang diberikan kepada rakyat kecil. Orang-orang yang telah dipilih rakyat, dipercayai rakyat, yang niscaya akan memberikan harapan kehidupan yang lebih baik, membawa kesejahteraan, kemakmuran, dan keadaan yang baik, justru menghancurkan rakyat dan mengkhianati rakyat dengan hidup enak menggunakan uang yang seharusnya disalurkan untuk kepentingan dan kemajuan negeri ini, justru digunakan untuk memperkaya dirinya. Tindakan ini namanya korupsi. Korupsi sangat kejam, jahat, dan tidak bermoral, karena korupsi adalah tindakan yang sangat merugikan. Bahkan tidak ada yang tahu sudah berapa banyak uang yang dikorupsi oleh para tikus-tikus berdasi yang rakus itu demi kesenangannya. Mereka sudah buta, tuli, dan tidak peduli terhadap penderitaan yang dirasakan rakyatnya. Mereka merampas hak rakyat dengan begitu bangga dan tidak malu atas tindakannya. Seperti yang sudah tahu bahwa hukum pun akan kebal kepada mereka. Tentu ini virus yang berbahaya yang harus dihentikan secepatnya dengan total. Karena jika terus ada, semakin lama akan hancur negeri ini. Kalau bukan kita yang masih peduli dengan negeri ini, siapa lagi? Ayo kita bertindak dan bergerak, jangan diam. Mereka tidak berhak untuk menginjak tanah negeri ini. Mereka tidak pantas hidup di negeri ini. Wahai rakyat Indonesia, perlu kita ketahui bahwa ada penegak hukum di negeri ini ciut dengan diberi bayaran oleh para tikus rakus ini ketika ditindak hukum. Jika terus seperti ini, para tikus rakus ini terus bersukaria di kursi kekuasaannya, yang akan terus melakukan perampasan dan pelorotan terhadap uang rakyat. Maka dari itu, kita menuntut hukum yang bersih dari kepentingan apapun, menuntut hukum yang adil dan menuntut hukum yang tegas. Tegakkanlah hukuman mati bagi para koruptor, karena mereka adalah manusia kotor, busuk, dan sombong yang berlagak baik bak pahlawan negeri. Padahal mereka yang duduk di kursi kekuasaan adalah orang-orang yang berpendidikan, bahkan sampai menempuh pendidikan ke luar negeri. Tapi nyatanya orang yang berpendidikan belum tentu beradab dan beretika yang baik. Kami, mahasiswa selaku para generasi penerus bangsa, akan terus menyuarakan ketidakadilan di negeri ini dengan suara hati yang tumbuh dari diri kami, bukan karena perintah dan keterikatan kepentingan siapapun. Mari kita bersama-sama dan bersatu melawan korupsi, menghentikan korupsi dan tuntaskan korupsi sampai ke akar-akarnya, agar Indonesia terbebas dari tindakan yang dilakukan para pemegang kekuasaan yang merugikan. Dan mudah-mudahan negeri ini, Indonesia, suatu saat melahirkan para pemegang kekuasaan yang bijaksana, merakyat, adil, dan membawa kehidupan Indonesia menjadi lebih baik, serta bersih dari korupsi. Hidup Indonesia! Korupsi adalah tindakan yang melawan hukum untuk memperkaya diri atau memakan hak yang bukan miliknya, yang dilakukan secara individu ataupun kelompok. Korupsi ini merupakan tindakan yang sangat merugikan rakyat dan negara. Menurut PBB, korupsi merupakan kejahatan yang serius karena bisa melemahkan pembangunan ekonomi dan sosial pada semua lapisan masyarakat. Tindakan korupsi sendiri sudah ada sejak dulu, yang budayanya terus ada hingga saat ini. Korupsi bukan hanya terjadi pada orang-orang yang berada di kursi pemerintahan saja, melainkan pada rakyat kecil pun ada. Tentunya baik korupsi dengan jumlah kecil dan besar itu tidak bisa dibenarkan, karena sama-sama merupakan tindakan kejahatan. Keadaan korupsi secara global berdasarkan data dari Corruption Perception Index tahun 2021 menyatakan bahwa
pada 86% negara, sedikit yang tidak ada perbaikan dalam tindakan melawan korupsi selama dekade terakhir. Menurut Roberto Kukuczka, selaku koordinator penelitian Transparency International, mengatakan bahwa dari 180 negara, di mana kurang lebih sekitar 134 negara posisinya tetap seperti pada tahun 2012, di mana hanya 25 negara di seluruh dunia yang secara signifikan melakukan perbaikan, dan 23 negara di seluruh dunia mengalami penurunan. Tetapi yang tidak ada perbaikan yang signifikan yaitu di Afrika Utara dan Timur Tengah. Adapun negara yang paling bersih dari korupsi yaitu Denmark, Finlandia, dan New Zealand yang menduduki ranking 1 dengan poin 88 dari 100. Keadaan korupsi di Indonesia berdasarkan data dari Corruption Perception Index 2021 menyatakan Indonesia berada di poin 38 dari 100 yang hanya naik 1 poin dari pencapaian tahun sebelumnya, dan ini masih jauh dari skor rata-rata global yaitu 43 poin. Menurut laporan dari KPK yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, sepanjang tahun 2021 korupsi terjadi paling banyak di wilayah Sumatera Selatan dengan jumlah kasus yaitu 30. Posisi kedua diduduki oleh korupsi di pemerintah pusat dengan 23 kasus, kemudian disusul Jawa Timur 10 kasus, Jawa Barat 8 kasus, dan Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara dengan jumlah kasus masing-masingnya 5. Jika ditotalkan, 2021 ini ada 107 kasus lebih banyak dibanding jumlah 2020 yaitu 91 kasus. Jika dijumlahkan, kasus korupsi dari 2004 sampai 2021 yaitu mencapai 1.230 kasus, di mana sebanyak 409 kasus berasal dari pemerintah pusat, kemudian Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing 105 kasus dan 103 kasus. Permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu adanya suap menyuap yang dilakukan oleh perusahaan, seperti yang dilakukan perusahaan Alstom yang menyuap anggota parlemen juga penjabat tinggi PLN sebagai imbalan untuk memenangkan kontrak terkait penyediaan listrik senilai 375 juta dolar Amerika. Kemudian adanya pemberian hadiah atau gift kepada penjabat pemerintah, kemudian pengawasan di pemerintahan yang masih lemah, kemudian hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah, kemudian sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, kemudian perekrutan ASN menggunakan imbalan atau jalur belakang, dan berhubung saat ini masih COVID-19, hal ini juga menyebabkan terjadinya korupsi dikarenakan krisis ekonomi dan kesehatan yang terjadi, seperti kasus korupsi tahun 2020 di Indonesia yang dilakukan mantan Menteri Sosial yaitu Juliari Peter Batubara, yaitu sebesar 20,8 miliar yang didapatkannya dari paket bansos sembako. Lalu apa yang harus kita lakukan? Selaku kita semua manusia yang diberi akal untuk berpikir, tentunya harus menjauhkan diri kita dari tindakan korupsi, mulai dari bentuk korupsi yang kecil ataupun sepele, seperti korupsi waktu yang kebanyakan pernah merasakannya atau melakukannya. Kemudian selalu sadarkan diri kita bahwa tindakan korupsi itu berbahaya dan sangat merugikan. Kemudian dekatkan selalu diri kepada Tuhan dan ingatlah bahwa hidup kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Kemudian tanamkan nilai dan prinsip anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dan tanamkan prinsip hidup yang baik serta melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada orang terdekat yang ada di rumah, kemudian tetangga dan masyarakat luas mengenai pendidikan anti korupsi. Adapun solusi untuk permasalahan-permasalahannya yaitu pertama, adanya pendidikan anti korupsi dimulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan universitas. Kedua, melakukan perbaikan pada aturan dan kebijakan sehingga mencegah untuk melakukan korupsi. Ketiga, dilakukan secara transparan pada setiap kegiatan di pemerintahan. Keempat, meningkatkan pengawasan pada pemerintahan dengan ketat dan tegas. Kelima, dengan hukum yang adil yaitu tetap tajam ke atas ataupun ke bawah sehingga tidak memihak. Ayo kita semua jangan takut untuk melawan korupsi dan menghentikan korupsi, karena korupsi adalah tindakan kejahatan yang merugikan. Ingat, kehidupan ini terus berjalan. Jika terus dibiarkan, negara ini akan kacau dan hancur. Jadi, katakan tidak pada korupsi, stop korupsi, dan berikan kondisi negeri yang baik untuk anak cucu kita nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.